Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kita melanjutkan pembelajaran kita, belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang masih limit trigonometri, bentuk tak tentu 0 per 0, khusus untuk cos yang mengakibatkan 0. Ya, mungkin bagi kelas yang belum pertama, berarti kita lompat aja lanjut ke yang kedua ya, biar serempak seluruh kelas 12-nya. Oke, part kedua yaitu limit trigonometri BTP 0 per 0 yang memuat cos kemarin ya, kalau nggak salah muat cos. Kemudian ada bagian A itu adalah yang tidak pengakibat 0, ini rata-rata di IPA 1, IPA 2, IPA 3 sudah melewati yang dicoret satu kesatuan cosnya. Kemudian bagian B yang pengakibat 0. Iya, ini pun ada terbagi-bagi nih. Yang pengakibat 0, cos. Yang tidak pengakibat 0, cos yang pengakibat 0. Ini untuk cos sudut rangkap. Yang kedua adalah cos identitas. Part kali ini kita akan belajar tentang cos yang identitas. Nah, sebelumnya kita ingat kembali sifat dari identitas. Ya, sifat dari identitas yang paling kita ingat adalah sin kuadrat ditambah cos kuadrat, nilainya adalah 1. Warnanya kayaknya kurang bagus, jadi kita coba ganti ya. Oke, kita ingat kembali rumus identitas ya. Rumus identitas. Oke, rumus identitas berbunyi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, nilainya adalah 1. Sehingga kalau kita pindahkan cos kuadrat X ke kanan, itu menjadi sin kuadrat X sama dengan 1 kurang cos kuadrat X. Ingat ya, ini berpangkat. Kalau kemarin yang kita pelajari untuk IPA 1 dengan IPA 2 yang kita pelajari itu cos 2X. Tidak ada pangkatnya ya. 1 kurang cos 2X. Nah, ini yang kemarin kita pelajari. Ini sekarang berpangkat, bedakan. Ini tidak berpangkat, ini berpangkat. Jadi kalau 1 kurang cos kuadrat X itu nilainya sin kuadrat X. Oleh karena itu, kalau ketemu 1 kurang cos kuadrat X, itu nilainya adalah sin kuadrat X. Kalau ketemu 1 kurang cos kuadrat 2X, berarti sin kuadrat 2X. Nggak dibagi 2. Kenapa? Karena itu rumus identitas. X ya X, bukan rumus sudut rangkap. Ingat, kalau sudut rangkap itu nggak pakai kuadrat ya. 1 kurang cos kuadrat. Oh, ada cos kuadrat, berarti identitas. 1 kurang cos kuadrat 10X. Ya tetap sin kuadrat 10X. Nggak pakai 2, nggak dibagi 2. Terus kalau ketemu dengan cos kuadrat 5X dikurang 1, ini kuadrat. Nah, berarti rumus identitas. Sin kuadrat 5X. Nah, jadi setiap bertemu dengan ini, nanti diganti minus ya. Kenapa minus? Karena kebalik. Terus kalau cos kuadrat 4X dikurang 1, ya sama. Min sin kuadrat 4X. Nah, inilah dasar-dasar dari rumus identitas yang nanti akan kita kerjakan soalnya. Contoh soal 1 misalkan. Oke, lanjut kita perhatikan contoh soal 1. Ada 5 soal ya, silahkan dicatat nantinya. Kita mulai mengerjakan dari bagian A terlebih dahulu. Oke, perhatikan soal ini kita masukkan angka 0, 2 kali 0, 0, tangan 2 kali 0, 0, tangan 0 itu 0, berarti di atas ini akan menghasilkan 0, sedangkan di bawah ini cos kuadrat 4 kali 0, 0, cos 0 itu 0, cos 0 itu 1, dikuadratin ya 1, berarti 1 kurang 1, 0. Berarti ini masih BTP 0 per 0 ya, 0 per 0, bentuk tak tentu nih jadinya. Jadi bagaimana? Ya seperti solusi yang kemarin, ini dulu kita ubah ya. Karena 1 kurang cos kuadrat 4X itu adalah rumus identitas. Berarti kita tulis limit X mendekati 0, 2X tan 2X
per. Ini kita ubah menjadi sin kuadrat 4x. Ingat, kalau dia rumus identitas tidak ada yang diubah, sama persis, cuma diganti sinnya aja. Oke, cos jadi sin. Selesai. Nah, sekarang tinggal kamu coret kannya, kamu coret sinnya. Kita dapat limit x mendekati 0, 2x dikali 2x, itu jadi 4x kuadrat. Di bawahnya berarti dikuadratin 16x kuadrat ya. 4 dikuadratin 16, x kuadrat dikuadratin x kuadrat. Coret x kuadratnya 4 per 16 jawabannya. Atau kalau diperkecil bagi 4 jadi 1 per 4. Selesai bagian A. Oke, kita lanjut ke bagian B. Nah, lanjut soal bagian B masih rumus identitas. Berarti tinggal lanjut digantikan sin kuadrat karena ini cos kuadrat ya. Kalau tidak ada kuadratnya berarti dia rangkap. Limit x mendekati 0 berarti ini sin kuadrat langsung 2x tetap tinggal diganti terus x sin x. Oke. Kemudian berdasarkan itu kita coret sinnya, kita dapat limit x mendekati 0 menjadi 4x kuadrat per x kuadrat. Kita coret x kuadratnya kita peroleh 4. Oke? Jadi intinya kalau kamu ketemu dengan 1 kurang cos kuadrat itu berarti jadi sin kuadrat. Tidak usah diapa-apai, cuma berubah menjadi sin kuadrat. Itu namanya rumus identitas bagian C. Ya, bagian C berarti yang kita ubah atas atau bawah? Pasti bawah ya. Ini juga rumus identitas cuman terbalik, berarti dia minus ya. Limit x mendekati 0, harusnya 1 kurang cos kuadrat. Ini kok jadi cos kuadrat kurang 1, berarti terbalik. Kita tulis x pangkat 2x per, ini jadi sin kuadrat x. Tapi terbalik jadi minus. Pokoknya tidak ada membagi dua, langsung aja ambil. Cos berubah menjadi sin kuadrat. Oke. Jadi ini namanya rumus identitas. Kita coba coret lagi. Kannya kita coret, sini kita coret menjadi limit x mendekati 0, 2x kuadrat, karena 2x dikali x ya, per. Minnya nggak kuadrat, minnya di depan, jadi min tetap min, kemudian x kuadrat. X kuadratnya kita coret, jadi jawabannya adalah min 2. Nggak usah tulis lagi 2 per min 1. 2 dibagi 1, 2 pakai min, minus 2. Selesai, bagian C. Oke, lanjut kita ke soal bagian D. Ya, perhatikan bagian D. Yang aneh di sini bukan 1 kurang, tapi 2 kurang 2. Jadi caranya gimana? Nah, caranya perhatikan limit x mendekati 0. Kita tulis dulu. 2x kan 3x. Kemudian bawahnya. 2-nya kita keluarkan. 2 buka kurung. Karena 2, 2. Berarti kalau kita ambil 2, berarti di sini sisa 1. Kemudian kalau kita ambil 2, berarti sisa cos kuadrat x. Karena naturalnya itu harusnya 1 kurang cos kuadrat x. Bukan ada 2, 2. Atau 3, 3. Nah, gitu loh. Jadi setelah ini baru kita ubah. Baru bisa menjadi limit x mendekati 0. 2x kan 3x. Per 2, kemudian 1 kurang cos kuadrat x itu menjadi sin kuadrat x. Ingat rumus identitas. Tidak usah mengubah apa-apa. Cuman ganti sin aja. Kemudian kita coretlah yang sin dengan tannya. Kita dapat di sini limit x mendekati 0. 2x dikali 3x, 6x ya. Kita langsung 6x kuadrat. 2 kali 3, 6. X kali x, 6x kuadrat. Per 2-nya tetap, kemudian kuadratkan pindah belakang x kuadrat. Baru kita bagi. Nah, jawabannya 6 bagi 2. Jawabannya adalah 3. Selesai. Jadi yang kamu pelajari di bagian D, 2-nya dikeluarkan. Jadi hari ini kalian belajar tentang rumus identitas. 1 kurang cos kuadrat x sama dengan sin kuadrat x. Berarti kalau ketemu 1 kurang cos kuadrat, itu langsung diganti dengan sin kuadrat. Tapi tidak usah merubah apapun. Misalkan dia 5x, ya 5x. Kalau dia 6x, 6x. Tidak kayak sudut rangkap kemarin. Kalau sudut rangkap harus dibagi 2. Nah, sekarang bagian E. Bagaimana dengan bagian E? Ya udah, berarti yang mau diubah adalah dua-duanya harus diubah. Karena di sini memuat 0 semuanya. Ini kalau kamu masukkan pasti 0. 3 kurang 3, ini juga sama. Berarti kalau gitu limit x mendekati 0, keluarkan dulu 3-nya. Kamu sudah ngambil 3, berarti sisa 1. Karena kalau dikali masuk jadi 3. Dikurang. Kamu udah ngambil 3, berarti sisa cos kuadrat x. Nah, kan
Bawahnya bagaimana? Bawahnya tulis kembalilah cos kuadrat 3x dikurang 1. Nah, sekarang ubah yuk sifatnya. X menuju 0, 3. Ini menjadi sin kuadrat. Langsung sin kuadrat x. Ini terbalik, Bu. Minus berarti sin kuadrat. Dia tetap 3x. Nah, kemudian kita tinggal coret sinnya. Kita coret sinnya menjadi limit x mendekati 0. 3x kuadrat, ya, x-nya dikuadratin, kemudian per, ini dikuadratin, minus tetap di depan, kemudian ini 9x kuadrat, nah, x kuadrat dicoret, 3 dengan 9 diperkecil, bagi 3, 1 dibagi 3, min 3, selesai. Itulah contoh dari 1 dikurang cos kuadrat x, berubah menjadi sin kuadrat x. Rumus apa dia? Namanya adalah rumus identitas. Rumus identitas itu ditandai dengan adanya kuadrat pada cos, kemudian tidak perlu dibagi-bagi lagi kayak sudut rangkap. Oke ya, inilah contoh soal 1, kita lanjut ke contoh soal 2. Oke, kita lanjut ke bagian F. Ke bagian F Ibu tambahkan soal 1 ya. Jadi di sini ada soal seperti ini, berarti yang pasti kita ubah adalah bagian atas, di bawah nggak perlu. Berarti kalau gitu limit kita ubah ya. Limit x mendekati 0, kita coba turunkan sedikit. Oke. Kemudian di sini x, kemudian ini terbalik berarti min sin kuadrat. Dia 6x ya, berarti tetap 6x. Baru di bawahnya kita tulis lagi sin 3x tan kuadrat 2x. Nah, kemudian kita tulis coret sinnya, coretannya. Berarti limit x mendekati 0, x dikali minus tetap 6 kuadrat 36 x kuadrat ya, kuadratin per 3x tetap 3x, kemudian ini dikuadratin jadi 4x kuadrat. 2 kuadrat 4, x kuadrat, x kuadrat. Jadi kita lihat x kuadratnya ada sama, kemudian x-nya juga ada sama. Kemudian berarti min 36 dibagi 3 kali 4 itu 12. Berarti min 36 dibagi 12 itu jawabannya adalah min 3. Oke, sampai di situ. Semoga dari contoh A, B, C, D, E, F itu cukup dipahami. Jadi intinya belajar hari ini adalah ini adalah rumus identitas. Rumus identitas yang kalian pelajari. Identitas di mana 1 kurang cos kuadrat x adalah sin kuadrat x. Jadi ingat kalau dia ada kuadrat berarti langsung sin kuadrat juga. Kemudian x-nya sama persis. Jadi mau di sini 5x berarti 5x juga, 6x, 6x juga. Itu yang diubah. Sama jika ada 3 dikurang 3, 3-nya dikeluarin. Bukan 3 kurang 3 habis, Bu. Enggak. 3-nya dikeluarin baru difaktorin. Ya. Semoga dari A sampai F cukup dipahami. Kita masuk ke latihan hari ini. Oke, lanjut. Inilah latihan kita 1 sampai 5. Silahkan dikerjakan di catatan ya. Di catatan. Kerjakan di catatan. Kapan akan diperiksa? Ketika kita bertemu lagi di ruang kelas. Itu diperiksa. Jangan lupa berlatih. Kalau tidak paham silahkan japri ibu. Nonton berulang-ulang kali sehingga kamu dapat satu kesimpulan bahwa hari ini kamu akan belajar cos pembuat 0, di mana cos itu menggunakan sifat rumus identitas, yaitu 1 kurang cos kuadrat x sama dengan sin kuadrat x. Bedakan dengan rumus sudut ganda, ya. Jelas bahwa di situ pakai kuadrat, sedangkan sudut ganda tidak pakai kuadrat. 1 kurang cos 2x, nggak ada kuadratnya. Kalau 1 kurang cos kuadrat 2x, itu ada kuadratnya, berarti menggunakan rumus identitas. Oke, sampai di situ dulu. Itu alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan mendapat ilmunya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.